ini kan udah mau malam nih. Ya. Malam. Aku mau ini cerita tentang horor. Cerita yang aku suka. Sebenarnya nggak penting cerita ngomongin horor. Ngapain kita ngomongin horor? Itu apa? Ya, sebagai cerita-cerita lah. Kan ini kan cerita mau malam, jadi kan? Ini cerita mau malam, nggak apa-apa. Nggak horor sih sebetulnya. Karena kan mereka tuh emang ada, Bang. Berarti kalau ketika cerita horor, kenapa sih ketika cerita horor langsung ke mereka gitu? Ini kejar-kejar utang itu horor juga loh, Mas. Oh iya. Kenapa harus ke situ gitu langsung? Kalau secara bahasa tuh horor itu gimana sih? Horor itu artinya kan scary dan scary ya, menakutkan gitu. Iya. Sesuatu hal yang mencemaskan, yang menakutkan, yang merongrong rasa yang gitu kan. Merongrong rasa aman, rasa nyaman gitu. Itu bisa nggak sih dihilangin rasa itu? Rasa tidak nyaman itu. Iya. Ya makanya bisa dihilangin. Pertama menganggap sesuatu hal itu berpikir normal aja gitu. Berpikir normal. Malam misalnya kan, ini malam nih. Ya malam ini kan cuma perbedaan malam antara gelap dengan terang gitu kan. Yang dijalani kan tetap itu juga. Jalannya itu juga kan. Iya. Harinya itu juga gitu. Ya cuma kan seperti itu aja. Membedakan. Mas lebih tahu nih. Mas yang udah. Berarti horor itu sebetulnya ada apa enggak sih? Kalau gini lah kita Ya, batasin. horor itu kan ada. Tunggu, kita batasin dulu pemikirannya. Ya. Horor hantu. Horor hantu oke ya. Bukan horor utang atau horor orang yang lain. Horor hantu, Bang. Horor hantu. Oke, sip. Hantu. Aku masih nggak kepikiran ya. Kan di film-film itu horor hantu. Yang ditakutin tuh hantu tuh datang terus nyekek gitu terus bunuh gitu loh. Itu aku sampai sekarang masih kepikiran gimana gitu. Nggak belum masuk akal ya sama aku. Ya, itu yang masuk akal tuh yang horor tuh. Horor tuh apa namanya? Asumsi kita kan. Iya. Imajinasi, membayangkan. Itulah hebatnya pikiran manusia itu loh. Nggak Hebat kali pikiran manusia itu. Emang pernah gitu. ada gitu loh orang yang dicekek setan gitu misalnya. Ya, kalau itu pertanyaan Mas kan pertanyaannya kan kalau itu dijawab orang. Kalau saya sih nggak tahu saya gitu kan. Iya. Tapi itu dipertanyakan misalnya. Enggak deh. Itu orang nih. Abang seumur hidup deh pernah nggak dengar sih seperti itu? Orang ini meninggal karena dicekak setan gitu. Tidak pernah saya dengar. Hah? Nggak pernah kan? Tapi kalau dicubit hantu gitu kan pernah. Dicubit Misalnya nih, hantu ya? contoh, kamu sih mandi maghrib. Iya. Nah, makanya tuh barang biru-biru tuh, barang biru-biru kan? Dicubit hantu. Dicubit hantu. Dicubit hantu. Dicubit hantu ya? Ya. Ketindihan. Walaupun sekarang kan ada penjelasan ilmiahnya gitu kan ketindihan ini kan? Ketindihan ya. Kesurupan gitu kan. Kesurupan itu katanya ada psikologis ya? Ya, psikologis. Kejiwaan. Dan juga narsisme tadi. Enggak. Merasa ada yang kurang dalam diri kita, pengen dibutuhi. Salah satu caranya dengan kesurupan. Bang. Ibu kita kenapa gitu? Blur dia. Woi. Ini tiba-tiba blur, Bang. Serius, Bang. Enggak ada mainin, Bang. Bang. Ini enggak mau lagi, Bang. Sering ngomongin hantu. Dia tempat itu katanya kata orang ya, memang horor sih di situ. Cuman kok tiba-tiba kita Itu kan goyang. nggak ada. Aku kira tadi abang ikutan percaya, tapi itu beneran blur, Bang. Ya, blur kan biasa itu. Ya kameranya ngeblur ya. Kamera kok. Ya mungkin ketika dia ngeblur tuh Gini, kan datang setan di sini, Bang. Kayak gini deh. Kini kan suasananya kan, apanya kan gelap. Dari tadi terang, dia itu menyesuaikan. Nah, ini Bang. Canggihnya itu. Menyesuaikan cahaya yang masuk di kamera. Ini sekarang udah bangkit banget, makanya kita ceritain cerita agak horor kan. Sekarang Agak horor. Tapi ini makin gelap tuh, Bang. Serem ini malahan. Serem jadinya. aku mungkin ganteng gitu ya? Iya. Kayak gubernur gitu ya? Tapi kok gubernur nyupir? Ini kayak Audi nih. Bos, Kita dalam perjalanan nih. ini keren loh kalau bisa ditutup gitu. Kita dalam perjalanan dari barat
pesisir barat namanya. Pesisir barat. Kepercayaan kepada hal gaib itu, hal yang tidak ketahui itu, Iya. kan ada yang disebut dengan mitos. Dia masih Mitos. mitos. Itu dari ketidaktahuan. Iya. Sebelum ada ilmu pengetahuan, Ya. manusia kan mencari sesuatu, penjelasan. Ya. Penjelasan. Nah, salah satu cara manusia untuk menyelesaikan persoalan itu, untuk menjelaskan itu adalah masuk ke dalam mitos. Karena Oke. menghadirkan menghadirkan imajinasinya lah. Menghadirkan imajinasinya. Iya, misalnya ya. Dan itu dalam masa itu cukup menjelaskan itu selesai gitu. Ya kan? Jadi manusia itu sebelum sampai ke situ ya diyakini walaupun mereka itu ada juga. Mereka tetap ada kan? Bahkan kita ini sebetulnya diganggu juga mungkin ya. Yang kita pun jangan mengganggu mereka juga. Kenapa? Hah? Ya kita kan beda dimensi, beda alam, beda dimensi. Dimensi kita kan dimensi 3 misalnya nih. Mereka itu mungkin dimensi 4 atau 2, kita nggak tahu. Jadi maksudnya kita duduk Beda gitu, alam. ada dia gitu. Tapi kalau berada dalam satu dimensi top itu, berada dalam dimensi top, ya saya rasa nggak ada, kecuali mereka bisa merubah wujud. Nah, dimensi lain yang lebih tinggi, seperti malaikat gitu kan bisa berwujud memang kan? Iya. Ya, berarti tergantung dimensinya. Oh, yang gaib ini berada di dimensi mana? Apakah lebih tinggi dari manusia? Berarti mereka bisa masuk ke alam manusia. Tapi sebetulnya kita ini goib juga nggak sih? Kita. Bagi mereka, bagi dimensi yang lain. Enggak, tapi kita sebetulnya goib nggak sih? Iya, bagi dimensi yang lain. Maksudnya kalau aku megang gini nih, aku nebu abang nih, Nah. ini fisiknya gitu, tapi yang aslinya tuh di dalam gitu. Goib ya? Kasih gimana di dalam? Hah? Nggak juga, nggak seperti itu sih apanya. Goib itu artinya kan kita nggak punya pengetahuan atas itu. Oh iya. Kan itu yang gaib kan? Ada batas tertentu yang kita memang nggak bisa masuk ke situ gitu. Ketika kita sudah bisa masuk itu nggak goib lagi. Oh gitu. Iya kan? Berarti kalau misalnya ada orang bisa masuk ke dalam alam jin udah nggak goib lagi tuh. Dia kan nggak goib lagi. Bagi Iya. dia kan. Bagi dia. Nah, tapi kan biasanya kalau ada yang masuk ke dimensi itu memang kan nggak ingat apa-apa itu, nggak ada. Nah, Ya, coba ada nggak yang satu pemikiran itu bentuknya? Iya kalau aku mikirnya gini sih. Ayam itu kalau diperhatikan wajahnya kan serem. Iya nggak? Jangankan itu mas, bantal aja kadang-kadang diperhatikan wajahnya serem. Istri itu kalau dia pakai bedak tebal misalnya tengah malam pakai senter. Iya karena kita Ngeri kan juga. mempresentasikan Gitu dia maksudnya gitu. wajahnya pocong Itu itu dia. seperti itu, jadinya kita jadi takut. Padahal kan kalau menurut ini nih ada nih stand up komedi, Nah, nggak sebut namanya, tapi saya setuju itu tuh. Sebetulnya lucu-lucu sebetulnya persepsi yang diberikan kepada hantu lah, hantu Indonesia gitu. iya, Itu dipabel semua gitu, iya. dipabel semua. Nggak ada yang normal ya. Nggak ada yang normal kok gitu. Itu lucu. Nggak ada yang real. Saya ada, ini mungkin sudah pernah dengar nih. Nah, Ada sebuah hipotesa, terus, hipotesis nih, bahwa sebetulnya manusia ini berada dalam sebuah dunia game, oke. ya kan? Kehadiran hantu, kehadiran seperti yang dibilang Mas Adi ketika Harry Potter ada muncul, itu bagian dari bug game itu. Kampret. Bagian dari bug game. Jadi ada seseorang di sana gitu yang memainkan kita ini sebagai karakter gitu. Lalu ada bug terpotretlah seperti gitu, ada di Pavel tadi kan. Kebetulan nggak mainnya nggak di sini gitu. Kamu mainnya di. Aduh. Itu ada tuh hipotesis Pantas nggak sih kita ngomongin ini? pantas saja. Kita kan apa nih? Lagi ngalor ngidul. Itu sebetulnya itu kan tidak di semua daerah. Itu bukan general gitu kan. Itu bukan universal gitu. Seperti yang Mas bilang tadi, ada makhluk seperti itu tadi. Nah. Itu ada di wilayah tertentu gitu. Ya kan? Artinya ada di pemahaman lokal. Wisdom itu hanya pengetahuan lokal. Ya, kembali lagi ke pikiran tadi, ada permasalahan, belum ketemu lagi ilmu pengetahuan untuk memecahkan solusinya. Padahal otak manusia itu terus mencari solusi kan. Ya. Akhirnya dibuatlah ini sebagai penjelasan. Ya kan? Biar Bahwasanya lebih ada logis. ini ya. Belum Biar lebih logis sedikit biar bisa gitu. pikiran kita melogiskan sendiri, menyejajarkan. Biar ada jawaban lah. dapat jawaban. Itulah jawabannya. Biar ada jawabannya itu. So logis atau enggak Nah. tuh nanti ada pengujian lagi kan.
biar bisa ada jawaban, karena manusia itu selalu butuh jawaban. Sampai untuk menemukan Tuhan pun sebetulnya itu berawal dari keinginan manusia untuk mencari jawaban kan? Iya. Ya kan? Monoteisme itu kan muncul dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Al-Quran bercerita tentang pencarian itu kan? Iya. Kenapa ini Tuhanku ini ya? Gitu, seperti itu manusia. Itulah dia yang muncul. Itu masuk kebudayaan manusia. Dalam konteks itu logis. Berarti kita masih manusia.